Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa itu sejarah sastra Indonesia pada periode 1945 sampai 1953. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pembahasan pertama mengenai angkatan pada tahun 45. H.B. Jasin, Sitor Situmorang, Rasihan Anwar, Auh K. Hadimadja, dan lain-lain gigih membela angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada angkatan pujangga baru. Pada tahun 1952, H.B. Jasin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jasin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai pada tahun 1945. Pembahasan kedua mengenai tokoh-tokoh yang termasuk dalam angkatan 45. Yang pertama ada Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai mulau atau SMP saja, dan itu pun ia tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Sajaknya yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidupnya yang membersit-bersit dan individualistis ialah berjudul Aku. Di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu, ia menyebutkan dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Adapun tokoh yang kedua yaitu ada Asrul Saini dan Rivala Lapin atau Riva Lapin. Penyair kaum Chairil yang sama-sama mendirikan gelanggang seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, dan Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia pelopor angkatan 45. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak-sajak dan karya-karyanya yang lain dalam majalah Gema Suasana dan Mimbar Indonesia. Selain menulis sajak, Asrul menulis juga cerpen, esai, dan kritik, menerjemahkan, menyutradarai, pementasan drama, membuat film, dan lain-lain. Sedangkan Rifai Apin lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus 1927. Sejak masih duduk di sekolah menengah, ia telah mengumumkan sajak-sajaknya dalam majalah-majalah terkemuka. Pada tahun 1954, ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gelanggang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke lingkungan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Dan beberapa lamanya memimpin majalah Kebudayaan Zaman Baru yang menjadi organ kebudayaan PKI. Setelah terjadi G30S PKI, Rifai termasuk tokoh Lekra yang karyanya dilarang. Yang ketiga ada Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45. Tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Setelah keluar dari sekolah menengah, Idrus masuk bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka. Di situ ia bertemu serta berkenalan dengan H.B. Jasin, Sultan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Paneh, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lain. Tokoh yang keempat yaitu ada Ahdiat K. Miharjo atau Miharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, namun Ahdiat tidak pernah disebut-sebut
dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Atheist pada tahun 1968. Adapun tokoh yang kelima yaitu Paramoedya Ananta Toer, pengarang yang dilahirkan di Blora pada tanggal 2 Februari 1925 ini, meskipun sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang pada masa awal revolusi, telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947. Pramoedya Ananta Toer adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Pemburuan pada tahun 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Adapun tokoh yang keenam yaitu Mochtar Lubis. Mochtar Lubis lebih dikenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ia lahir di Padang pada tanggal 7 Maret 1922 dalam keluarga Batak Mandailing. Di samping menulis roman, Mochtar pun banyak sekali menulis cerpen dan kadang-kadang menulis esai. Kalau menulis esai, ia sering menggunakan nama samaran Savitri. Adapun tokoh yang ketujuh yaitu ada Utuy Tatang Sontana. Utung Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan menindakkan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Adapun tokoh yang kedelapan yaitu ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengasahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua dengan judul Dalam Saja pada tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama pada tahun 1956. Adapun tokoh yang kesembilan yaitu ada Aoka Hadimadja. Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Yang ke-10 ada M. Balfas dan Rusman Sutia Sumarga. M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais. Meski ia menulis beberapa buah sajak, cerpennya Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Rusman Suti Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Adapun tokoh yang ke-11 yaitu ada Trisno Sumarjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai penulis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkan pada awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris William Shakespeare. Sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Adapun tokoh yang ke-12 atau tokoh yang terakhir yaitu ada M.H. Rustanti Kartakusuma. M.H. Rustandi Kartakusuma pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong kepada angkatan 45, tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an
berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Pembahasan selanjutnya mengenai para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya, sekitar tahun 50-an. Kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita. Seperti yang pertama ada Ida Nasution, yang kedua ada Walujati atau biasa disebut dengan Supangkat. Ada yang ketiga ada S. Rukiah atau Kertapati. Yang keempat ada ST Nuraini atau Sani. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Suwarsi Jojo Pustipo. Adapun beberapa pengarang lain, yang pertama ada P. Sengojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman. P. Sengojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sengojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain Pajaraja, Senit, Gelanggang, Gajah Mada Indonesia, Pujaga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Yang kedua ada M. Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Maricar. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Yang ketiga ada Dodong Jiwa Praja. Dodong Jiwa Praja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya pada tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaja Jaya. Sedangkan puisinya yang mutakhir pada tahun 1973 sampai 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Yang keempat atau yang terakhir ada Harjani S. Hartowardojo. Harjani S. Hartowardojo, sastrawan Indonesia, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Kuangan. Nama lengkapnya Harjani Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir pada tanggal 18 Maret pada tahun 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Harjadi Sulaiman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.